Oke my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seputar permasalahan pada relay ya. Dan di video ini akan saya bahas seputar relay yang mengalami kendala sering jebol dan juga sering konslet, dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian relay. Dan di sini akan saya bahas lebih tuntas dan juga lengkap untuk cara kerjanya dan juga untuk solusi dari permasalahan pada bagian relay. Biasanya itu dikarenakan keberatan beban arus ataupun faktor lainnya friend, akibatkan konslet. Jadi di video ini akan saya bahas lebih lanjut ya friend ya. Jadi bila mana friend-friend tidak paham di saat saya menjelaskan tentang relay ini friend, bisa friend-friend tanyakan di kolom komentar ya. Yang penting di sini friend-friend jangan nonton di skip-skip, karena saya akan mengingat apa yang saya sudah berikan di video ini friend. Bila mana nontonnya di skip-skip itu pasti saya bakal tahu siapa yang skip-skip. Maka bila mana ada yang komentar nggak saya jawab ya, itu ya karena memang karena nontonnya di skip-skip. Oke, jadi langsung saja ke inti videonya. Dikarenakan ini di bulan puasa ya, jadi agak puyeng saya friend, untuk otaknya lemot. Nah seperti itu friend. Oke, langsung aja nih ke videonya. Oke, cekidot. Untuk tiap mobil itu ini ya friend ya, untuk relaynya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kayak mobil Panther dan sejenisnya, biasanya ini ada dua yang jenisnya seperti Hella ini friend. Nah seperti ini, ada yang kaki 4, ada yang kakinya 5, tergantung mobilnya ya friend ya. Dan untuk ini Mitsubishi Kuda friend di sini friend. Nah ini Mitsubishi Kuda di sini. Untuk apa namanya, relay Mitsubishi Kuda ini ya agak ribet ini, dikarenakan ini ada bagian relay yang lampu, tapi dia itu ini friend, beda ya friend ya, beda skema dengan yang lampu ini. Relay ini nih, ini relaynya, ini relay lampu mobil Mitsubishi Kuda, kombinasi antara Hella seperti ini yang kakinya 4 juga sama saja ya seperti ini ya, dan dikombinasinya juga dengan ini relay seperti ini Mitsuba. Nah seperti ini nih ya, ini lampu utama ini friend yang mati nih mobil ini friend. Dan di sini untuk relay ini apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya bisa, tergantung kita lihat terlebih dahulu seperti apa kerusakannya ya friend ya. Dan di sini akan saya tunjukkan dulu kenapa kok namanya relay ini bisa gosong meleleh seperti ini alias terbakar friend. Nah di sini akan saya buatkan gambaran lagi ya. Jadi ini saya buatkan di sini. Buatkan yang model ini aja ya, model Hella ini aja ya. Oke, saya buatkan di sini. Oke, saya ambil posisi yang lebih nyaman. Oke, seperti ini ya kira-kira. Nah, di sini, di sini, di sini, dan di bagian sini. Oke ya. Nah, dari di setiap kaki ini seperti ini, itu ada jalurnya sendiri-sendiri ya. Jadi kita tulis saja di sini untuk jalurnya. Untuk 86. Oke, kita tulis saja ya di sini ya. Ini bisa terlihat terbalik di sini ya. Agar lebih mudah di sini kita buatkan saja seperti ini friend. Oke. 30. Oke, ini digeser saja biar lebih mudah. Taruhlah seperti ini ya. Kita ngambilnya. Oke, jadi kita gambar lagi aja. Ini karena ini nanti saya nulisnya kebalik-balik malah ribet ya. Oke, kita buatkan saja di sini. Kita buat lagi. Karena di sini titiknya ini ya tidak sesuai, karena itu nanti kebalik saya nulisnya malah ribet jadinya. Oke, seperti ini titiknya. Kita buat seperti ini. Oke, ya kira-kira seperti ini ya. Kita tulis untuk angkanya 87 di sini, 85, 30, 86. Oke, seperti ini ya kira-kira. Jadi kalau ada kekurangan tolong dimaklumi friend. Oke, untuk kaki 85 ini jalannya dia ke ground seperti ini ya.
Dan untuk 86 ini 86 ini ke lampu beban. Oke, kita buat seperti ini aja, lampu beban lampu ya. Untuk 30 ini larinya ke saklar. 30 saklar. Kita buatkan seperti ini. Ini saklar tuasnya seperti ini ya. Oke. Lanjut ke 87. 87 ini adalah arus ya dari aki. Oke. Jadi ini kita tarik ke sini saja. Ini adalah aki. Ke aki ini sekring. Dan ini ke aki positif. Aki ya. Oke. Seperti ini, friend. Jadi skemanya itu seperti ini ya untuk relay. Ini antara yang model Hella seperti ini ataupun yang model Mitsuba seperti ini, untuk cara kerjanya itu sama saja. Cuman di sini skemanya itu berbeda ya untuk jenis model kakinya. Nah, seperti ini soketnya itu beda, tapi cara kerjanya sama saja, friend. Nah, di sini untuk relay yang saya perbaiki ini, untuk bagian yang ini, yang Hella ini masih baik-baik saja nih ya, friend ya. Akan tetapi untuk bagian relay ini yang apa namanya, yang Mitsuba ini, nah ini kan gosong, ini ada permasalahan ini. Untuk kakinya itu ini ya skemanya sama saja, cuman ini bedanya bentuk soketnya. Jadi di sini akan kita buka dan kita perbaiki, friend. Nah di sini ya, friend ya, ini kenapa kok bisa jadinya sampai gosong dan konslet seperti ini? Ini penyebabnya ada beberapa macam faktor. Yang pertama, faktor pertama, oke. Jadi kalau misalnya ini videonya ada kekurangan tolong dimaklumi ya. Penyebabnya relay meleleh. Nomor 1, arus beban lampu terlalu besar. Nah ini ya, friend ya, untuk penyebab pertama, penyebab relay meleleh yang pertama itu arus beban lampu terlalu besar. Biasanya itu dikarenakan dimodif pakai lampu yang lebih terang, oke. Nah ini untuk penyebab yang pertama. Biasanya itu dikarenakan bebannya, misalnya lampunya berapa ampere standarnya, malah friend kasih lampu yang ini yang bebannya lebih berat. Itu bisa mengakibatkan untuk relaynya bisa saja jebol. Oke, untuk yang pertama. Oke, lanjut kita yang kedua. Jadi ini agak berantakan. Yang penting di sini friend paham ya. Ada faktor kedua, adanya konsleting pada kabel atau switch. Oke, ini ya untuk penyebab yang kedua, adanya konslet pada kabel switch. Kabel switch itu bagaimana? Nah, kabel switch itu adalah kabel yang ini, friend. Kabel ini mungkin dia itu ngeground ini, alias ada yang putus. Terus dia tuh konslet di sini, ataupun bisa jadi di sini untuk saklar switch, atau switch ini konslet, friend ya. Saklar ini ada yang konslet, dikarenakan di saklar ini ada positif dan juga ada negatif. Ini ada juga yang di ground ini, friend. Nah di sini kalau ini misalnya dari sini ada yang konslet, ini misalnya bisa jadi ininya kabelnya ada yang putus ngeground, ataupun dari kaki ini lari ke saklar, tapi di dalam saklar itu antara positif dan negatif ini bertemu, dia akan mengakibatkan konslet. Nah apa yang terjadi? Nanti untuk bagian relay ini bisa saja gosong, friend.
Nah itu ya friend ya, untuk yang faktor yang kedua. Oke, untuk faktor yang kedua, jadi untuk yang pertama tadi dikarenakan arus beban lampu yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya friend-friend modif itu ya harus diimbangi lah namanya relaynya juga untuk spesifikasinya. Dan untuk yang kedua adanya konslet pada kabel ataupun switch. Nah seperti ini ya, kaki ini ada yang ngeground, ataupun dari saklar ini ada yang ini konslet. Biasanya itu meleleh friend untuk di switch ini friend. Nah itu faktor penyebabnya. Bila mana mobil friend lampunya masih standar tapi mengalami seperti ini, relaynya relaynya konslet seperti ini. Jadi yang dihantam bila mana ini terjadi konsleting dan ataupun dikarenakan arus beban lampu yang terlalu besar, itu yang keembat itu biasanya ini friend, diodanya di sini. Nah nih, oke, jadi ini sudah saya buka. Nah ini ya, tuh diodanya dia tuh ini friend. Nah hancur itu friend. Ini dikarenakan bisa dua kemungkinan. Yang pertama bisa disebabkan oleh konslet pada switch alias dari kabel jalur ini kelistrikan, ataupun bisa disebabkan oleh beban lampu yang terlalu berat. Oke, jadi ini. Dan untuk pengecekan di sini dikarenakan ini untuk mobil ini untuk sekringnya sudah putus ini. Jadi kita jumper dulu aja ya. Oke. Jadi ini untuk pengetesan dan juga pengecekan. Sebenarnya ini kalau namanya relaynya itu masih bagus ini friend, masih bisa diperbaiki. Ini masih bisa diperbaiki. Ini walaupun untuk saklar lampu, saklar lagi ini di sekring ini tidak terpasang, akan tapi di sini dia masih connect ini friend. Tuh ya, tuh dia bunyi. Oke, tapi yang kalah itu dia ininya, diodanya. Jadi ini bisa kita perbaiki, kita ganti diodanya saja, dikarenakan ini untuk kumparannya masih nyambung semua friend. Kalau kumparannya itu masih bagus seperti ini dan juga masih nyambung untuk tiap kakinya ini, dan dia di saat dipasang di sini ya, dia bunyi cetek. Oke, saya dekatkan. Oke, tuh ya. Oke, saya dekatkan lagi di sini. Oke. Oke. Oke, dia masih nyambung ini ya friend ya. Ini tanda untuk relay masih bisa diperbaiki. Tinggal kita ganti untuk diodanya. Oke. Jadi yang bermasalah itu ini untuk relay yang satu ini ada permasalahan. Bisa jadi ini disebabkan oleh tadi ya. Itu ada dua penyebabnya. Bisa dikarenakan oleh konsleting di bagian switch ataupun di jalur kabelnya. Bisa jadi juga dikarenakan arus lampu yang terlalu besar. Jadi diodanya kalah. Dia biasanya kalau dioda ini kalahnya dikarenakan kelebihan arus dia friend. Jadi dia nggak kuat nahan, ataupun ada konsletnya di jalur kelistrikannya friend. Oke, jadi ini masih bisa diperbaiki. Dan kalau misalnya untuk ini relay seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya ya masih bisa friend. Tergantung kerusakannya. Kalau misalnya ada yang putus ya itu ribet banget nyambungnya. Biasanya sih kalau namanya kayak gini, namanya relay itu biasanya kalau nggak connect itu diakibatkan oleh adanya kotoran ya. Seperti ini friend. Oke, di antara ini ada yang kotor nih. Di antara sambungan ini. Jadi dia nggak connect, dia nggak bisa ngidupin lampu. Nah ini ya. Kalau misalnya ini kotor bisa friend amplas. Ataupun untuk bagian kakinya ini bisa friend amplas bila mana ada kendala seperti itu ya friend ya. Oke, jadi ini akan saya perbaiki terlebih dahulu. Saya ganti diodanya. Dan untuk ini, untuk sekringnya ini saya jumper dulu aja. Saya buatkan jumper di sini. Jadi kalau misalnya friend mengalami kendala seperti ini, ada sikring yang putus, nyambungnya jangan banyak-banyak,
cukup friend-friend gunakan satu helai kabel saja. Oke. Jadi berisik banget di sini friend. Nih. Cukup friend-friend gunakan satu helai kabel saja. Misalnya ini darurat di jalan ya. Cukup satu helai kabel saja. Jadi ini kan ada yang dari aki. Yang dari aki tidak saya sambungkan. Ini kan tadi nggak disambung ini. Tapi relaynya masih nyambung. Itu berarti relay ini masih bekerja dengan baik. Karena ini ada jalur-jalurnya tadi ya yang sudah saya jelaskan ini untuk kaki 87 ini ke aki friend. Nah ini pasti ngelewatin fuse ini, ngelewatin sekring. Nah ini ya friend ya. Jadi ini cukup saya buatkan satu helai saja, lalu kita pasang. Oke. Setelah itu nanti kalau ininya sudah jadi, sudah kita solder. Jadi itu jangan langsung dihidupkan ya, dikarenakan belum dicari untuk jalur konsletnya. Nanti kita bongkar, kita ukur pakai multitester. Kita cek-cek ya. Oke. Lanjut. Kita lakukan perbaikan saja untuk relay ini friend. Oke lanjut. Dan di sini cukup ini ya, cukup melelahkan juga namanya kalau dandanin kelistrikan ini. Oke nanti kita tetelin aja dari ini friend, dari ampli nih, ampli udah jebol kok ini. Nanti kita ambilkan diodanya, kita solder ya. Setelah itu kita cek jalurnya, kita sinkronkan, baru kita pasang. Oke jadi saya skip dulu untuk perbaikannya. Oke friend, jadi sebelum kita lakukan pemasangan diodanya, jadi di sini kita tandai dulu ya untuk kaki-kakinya di sini. Jadi kita mulai di sini ya, kita beri tanda kaki 1 2 1 2, dan juga di sini kita lihat untuk ininya apa namanya, jalur diodanya. Jadi diodanya ini jalurnya seperti apa friend, tinggal kita lihat ya, kita beri tanda juga. Nanti jangan sampai kebalik pemasangan diodanya friend, antara anoda dan katoda. Oke jadi ini untuk yang garis putih kita buat menjadi simbol dioda ya. Jadi di sini untuk anoda katodanya seperti ini friend. Oke jadi kaki 1 2 ya, kita buat seperti ini. Oke seperti ini ya, kita beri tanda sebelum kita lakukan penyolderan, jangan sampai kebalik ini friend. Oke lanjut, kita lepaskan dioda dari PCB. Kita ambil tetelan saja friend dari copotan ya. Oke friends, setelah kita lakukan pemasangan dioda dan juga kita lakukan penyolderan, yang perlu diingat di sini untuk dioda ini fungsinya untuk mengalirkan arus ya. Dikarenakan ini nanti akan berubah suhunya, maka dari itu setelah kita lakukan penyolderan seperti ini, lanjut kita lakukan pengeleman. Ini fungsinya agar lebih ini ya, lebih kuat ya, dikarenakan ini adalah timah friend. Bila mana terkena ini arus dan ini jadinya agak hangat, dia nanti malah lepas ya friend ya. Maka dari itu kita lakukan pengeleman. Untuk lem yang saya gunakan di sini ialah lem ini ya, lem epoksi ini friend. Bisa juga dengan menggunakan plastik steel. Oke, langsung saja kita lakukan pengeleman di sini.
sebelum dilakukan pemasangan relay yang sudah kita perbaiki, jadi harus dicek dulu ya untuk bagian-bagian ininya, bagian kaki-kakinya. Dan di sini akan saya berikan untuk ini ya, contoh kaki relay yang normal friend. Untuk kelistrikan yang normal itu nanti saya gambarkan juga, dan juga saya berikan pengetesannya friend. Nah tadi itu untuk bagian jalurnya ini sudah saya periksa, ternyata tuh ada ke ini ya, konsleting ya friend ya, di bagian kabel belakang sini, bagian fuse box ini, dan juga di bagian saklar ada yang ngepong alias sudah konslet, gosong dia friend. Nah di sini berhubung ini adalah perbaikan kelistrikan, agak ribet ya friend ya untuk dijelaskan dan juga untuk diurai, dikarenakan waktunya cukup panjang friend, dikarenakan ini nyari kabel ya, kita nyari titik temunya itu agak sulit. Maka di sini akan saya berikan ininya aja yang apa, yang penting-penting aja friend. Nah di sini ini udah saya perbaiki friend untuk kabel-kabelnya, dan di sini kita pasang saja ya. Nah nih, oke, jadi ini tidak masalah friend, tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak gosong lagi untuk relaynya di bagian diodanya, dikarenakan ini sudah kita perbaiki friend. Nah di sini bisa terlihat untuk lampunya friend, lampunya mati ya posisinya ya. Nah nih, lampu posisinya mati. Oke, langsung aja kita hidupkan lewat saklar. Jadi headlamp ini nggak ikut kontak ya. Nah tuh friend, nah dia hidup ini tuh. Nah lampu utamanya hidup dia friend. Nah ya, seperti itu friend. Oke, kita hidupkan untuk jarak jauhnya. Tuh friend, bisa terlihat ya warna biru itu ya. Nah seperti itu friend. Oke, kita matikan saja di sini. Jadi untuk lampu ini sudah top chair ya. Jadi kita berikan tutorial tadi untuk perbaikan dioda ini, ada yang ini, ada yang nge-short jalurnya, ada yang konslet ini friend. Nah di sini akan saya gambarkan untuk jalurnya yang normal dan juga masih bagus untuk dipasangi relay yang sudah diperbaiki. Jadi ini nggak sembarangan ya. Kalau friend-friend nggak diperiksa dulu, nanti malah percuma friend-friend dandanin kayak gini, malah ngepong lagi, gosong lagi diodanya. Nah di sini saya berikan jalurnya friend. Oke, saya pasang lagi. Nah oke, kita gambarkan di sini. Dan ini kita lepas dulu ya untuk relaynya ya. Nah di sini kita gambarkan. Jadi ini kita gambar nih seperti ini friend. Biarin friend-friend gampang nanti kalau nyarinya, seumpama mengalami kendala seperti ini. Nah di sini ini adalah kaki 1 2 1 2. Di sini ini adalah 5, ini 3. Nah di sini saya berikan gambaran ya friend ya, 1 dan 2 ini, 1 dan 2 di sini ya, 1 dan 2 ini adalah gulungan friend. Nah seperti ini, dan di gulungan ini ada diodanya. Nah seperti ini. Ini tadi yang kita ganti ya gulungannya ya. Nah nih, nah seperti ini friend. Nah diodanya itu jebol terus tadi itu, dikarenakan di kaki 2 ini ada short positif. Nah dia tuh kena short positif. Aturannya untuk yang nomor 1 ini, nomor 1 ini adalah plus dari saklar. Nomor 2 ini adalah ground. Nah masa, nah nih ya. Nah aturannya itu nomor 2 itu masa, dia ngeplong ke negatif, ke masa. Akan tetapi tadi saya cek dia itu malah short positif. Nah di sini. Nah maka dari itu dioda ini jebol friend, dikarenakan dioda ini kan untuk penyearah tegangan ya, dari plus ke min. Nah ini untuk menyetabilkan saja. Akan tetapi dia dapat short positif di sini, kaki nomor 2 positif ketemu positif, nabrak dia, jadi jebol ini apa namanya,
bagian diodanya. Nah, setelah saya periksa tadi, ternyata ada konsleting untuk di bagian belakang fuse box dan juga adanya konslet di bagian saklar. Nah, seperti ini untuk kaki 3 dan 5. Ini 3 dan 5. 3 dan 5. Ini nomor 5. Nomor 5 ini adalah positif dari aki. Nah, ini ya. Nomor 5 positif dari aki. Dan untuk yang nomor 3 ini adalah beban lampu. Kita buat seperti ini aja. Nah, lampu seperti ini. Nah, tentu saja ini lampu ini udah dapat ini ya, udah dapat masa sendiri ya dia. Nah, seperti ini. Jadi ini nomor 3 ini langsung ke lampu dia. Nah, di sini saya berikan ininya ya, pengetesannya untuk yang normal seperti apa. Jadi ini gambarannya, semoga friend-friend sudah jelas. Bila mana tidak jelas, silahkan friend-friend tanyakan di kolom komentar. Oke, siapa tahu saya bisa menjawabnya. Dan setelah ini lanjut aja kita tunjukkan untuk pengetesannya ya di sini ya. Jadi kakinya ini sudah kita gambar seperti ini ya friend ya. Harusnya itu untuk kaki satu ini adalah saklar plus, dan yang nomor 2 ini kaki 2 yang ini adalah min ke ground. Akan tetapi tadi ada short di bagian groundnya ini jadi dapat positif, diodanya jebol. Nah, setelah ini sudah kita perbaiki ya. Dan ini untuk nomor 3-nya ke lampu, dan untuk nomor 5-nya ini dari aki. Nih, aki plus. Oke. Kita tunjukkan saja di sini. Oke. Untuk alat yang saya gunakan di sini cukup menggunakan alat yang sederhana aja, friend. Jadi ini kita buatkan test pen dari ini ya, barang bekas ya. Bila mana friend-friend ingin membuatnya sendiri, silahkan tonton di video saya yang sebelumnya. Oke. Jadi ini kita atas saja, kita pasangkan ke negatif untuk kakinya. Nah, ini adalah negatif ya, friend ya. Kita tempelkan negatif. Dan di sini kita lihat untuk bagian nomor ininya. Nih, nomor 1 ini ada dari saklar ya. Nomor 1 dari saklar ini harus positif. Nah, nih kalau positif dia hidup, friend. Nah, ini ya. Nah, ini nomor 1 nih. Nah, dan nomor 2 ini adalah negatif alias ground. Ini nggak boleh hidup, friend. Nomor 2 ini nggak boleh hidup ya bila mana kita tempel. Nah, ini tidak hidup. Ini menandakan normal. Tadi itu sebelum saya perbaiki untuk kaki 2 ini dia itu ada tegangannya, friend. Maka dari itu saya periksa, ternyata bagian saklar dan juga fuse boxnya ini ada yang konslet. Nah, ini nomor 2 tidak boleh hidup dikarenakan ini adalah ground massa ya. Bila mana ini ada arus positifnya, arus positif ini dia pasti akan konslet, diodanya jebol terus ini. Nah, dioda ini akan jebol terus, oke. Dan juga di sini untuk nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini adalah lampu. Jadi lampu ini tidak hidup dikarenakan ini akan dikonekkan dengan kaki 5. Dengan kaki ini. Nih, 5. Dengan kaki 5 ini. Plus aki ke ini. Jadi dia tuh dapat kontaknya dari nomor 1 dan 2 ketika saklar dari switch dihidupkan, friend. Oke. Jadi di sini untuk kaki nomor 5 itu positif, ada plusnya ya, tegangan aki. Nah, di kaki 5 yang ini, friend. Nah, ini ya. Nah, dia tuh dapat tegangan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini, friend. Tuh ya, bisa terlihat ya. Ini kaki 5. Nah, tuh dia pasti hidup. Dan di sini kita tes saja ini untuk kaki 3 dan 5. Jadi nomor 5 dan 3 ini kalau kita shotkan itu lampunya pasti hidup dikarenakan ini dari aki dan ini dari lampu. Nah, yang jadi pembangkit itu kan kaki 1 dan 2 dari saklar ini, friend. Nah, kalau kita langsungkan dia pasti hidup ya. Oke, kita lepaskan ini HP-nya, kita perlihatkan, friend. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini kita shotkan untuk kaki 3 dan 5. Oke, bisa terlihat ya, tuh dia hidup dia. Nah, seperti itu, friend. Nah, ini kaki 3 dan 5 kita shotkan jadi 1. Nah, nih dia pasti hidup. Nah, itu seperti itu ya. Oke, kita cabut saja.
Jadi di sini semoga friend-friend paham ya untuk cara kerjanya di sini. Jadi ini untuk kaki 3 dan 5 ini dapat kontak dari kaki 1 dan 2 seperti ini. Dari pembangkit kumparan dioda ini. Kumparan yang disambung dengan dioda. Nah, seperti itu friend. Oke, jadi sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini tentang kita membahas cara kerja untuk relay yang jenis Mitsuba dan juga untuk jenis Hella friend. Jadi pembahasan di sini kita bahas tentang cara kerja relay dan juga untuk cara kita memperbaiki relay ini friend. Nah, seperti itu ya friend ya. Oke, jadi di sini kita pasang lagi. Oke. Dan kita hidupkan pakai saklar tentunya. Nah, itu ya. Oke, hidup. Oke, ini lampu kota dan juga lampu ini ya, hidup semua dia. Nah, seperti ini friend. Nah, oke, mantap ya. Oke, sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif.